Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Yolanda Sari STMSC dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai fungsi linear. Outline kita hari ini adalah yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dan bentuk umum dari fungsi dan fungsi linear. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pembentukan persamaan atau fungsi linear. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai pencarian akar-akar persamaan atau fungsi linear. Dan yang keempat, saya akan menyajikan beberapa contoh soal. Dapatkan terus materi mata kuliah Matematika Ekonomi dengan mensubscribe channel YouTube saya, yakni Yolanda Sari. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke definisi dan bentuk umum. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, unsur pembentuk fungsi itu ada 3. Yang pertama konstanta. Konstanta itu sendiri adalah bilangan atau angka yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan variabel tertentu atau variabel manapun. Yang kedua, koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terletak di depan suatu variabel. Yang ketiga, variabel. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mewakili faktor tertentu yang dilambangkan dengan huruf. Nah, yang mana yang namanya konstanta, koefisien, dan variabel? Mari kita lihat slide berikutnya. Sebagai contoh, saya beri satu fungsi yakni Y sama dengan 5 ditambah 0,8X. Nah, yang mana yang namanya variabel, koefisien, dan konstanta? Ya, variabel itu adalah yang dilambangkan dengan huruf. Jadi di sini Y dan X itu adalah variabel. Y adalah variabel terikat atau variabel dependen, dan X adalah variabel bebas atau variabel independen. Nah, yang mana yang namanya konstanta? Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri. Jadi di sini yang namanya konstanta adalah angka 5. Nah, yang mana yang namanya koefisien? Koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel, sehingga di sini bisa kita lihat yang namanya koefisien adalah 0,8. Nah, besar kecilnya nilai Y atau variabel terikat itu sangat bergantung pada nilai X. Kalau nilai X berubah, maka nilai Y juga berubah. Nah, apa itu fungsi linear? Fungsi linear adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Jadi selain fungsi linear, masih banyak fungsi-fungsi lain. Ada fungsi kuadrat, fungsi kubik, dan sebagainya. Namun yang akan kita pelajari pada kali ini adalah fungsi linear. Fungsi yang pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya kita masuk ke pembentukan persamaan atau fungsi linear. Jadi ada 4 cara untuk membentuk sebuah persamaan linear. Yang pertama dengan cara dui koordinat, yang kedua cara koordinat lereng, yang ketiga cara penggal lereng, dan yang keempat adalah cara dui penggal. Kita masuk ke cara pertama, yakni cara dui koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear apabila diketahui dua buah titik itu misalkan titik A dan titik B dengan koordinat masing-masingnya yakni x1, y1 dan x2, y2. Maka rumus persamaan linearnya menjadi y dikurang y1 dibagi y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 dibagi x2 dikurang x1. Sebagai contoh, misalkan diketahui titik A yakni 2,3 dan titik B yakni 6,5. Maka persamaan linearnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu. Di sini x1-nya adalah 2, y1-nya 3,
X2-nya adalah 6, dan Y2-nya adalah 5. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan linear dui koordinat, sehingga hasilnya menjadi Y dikurang 3 dibagi 5 dikurang 3 sama dengan X dikurang 2 dibagi 6 dikurang 2. Hasilnya adalah Y dikurang 3 dibagi 2 sama dengan X dikurang 2 dibagi 4. Nah, setelah ini kita kali silang. 4 dikali Y dikurang 3 sama dengan 2 dikali X kurang 2. Maka hasilnya menjadi 4Y dikurang 12 sama dengan 2X dikurang 4. Nah, di sini ruas kiri yang kita tinggalkan adalah hanya variabel Y saja. Yang di kanan adalah variabel X dan konstanta, karena bentuk umumnya tadi adalah Y sama dengan A ditambah BX. Maka di sini kalau kita tinggalkan di sisi kiri hanya Y saja, hasilnya menjadi 4Y sama dengan 2X dikurang 4 ditambah 12. Angka min 12 pada saat di posisi kiri, kita pindahkan ke posisi kanan, maka dia yang awalnya negatif berubah menjadi positif. Maka selanjutnya 4Y sama dengan 2X ditambah 8, karena min 4 ditambah 12 adalah 8. Nah, di sini karena persamaannya masih 4Y, maka kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan angka 4. Jadi sama-sama dibagi 4. Maka hasilnya menjadi 4Y dibagi 4, hasilnya adalah Y. 2X dibagi 4, hasilnya adalah 0,5X, dan 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Maka hasil akhir atau persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. Yang kedua adalah cara koordinat lereng. Di sini diketahui sebuah titik A dengan koordinat X1, Y1 dan suatu lereng garisnya yang disimbolkan dengan huruf B. Maka dapat dibentuk sebuah persamaan linear dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan B dikali X kurang X1. Misalnya sebagai contoh di sini diketahui titik A 2,3 dan lereng garisnya atau B-nya diketahui 0,5. Maka persamaan linearnya menjadi tinggal kita masukkan saja ke rumus koordinat lereng. Y dikurang Y1 sama dengan B dikali X kurang X1. Y dikurang 3 karena di sini Y1-nya adalah 3 sama dengan 0,5 dikali X kurang 2 karena di sini X2-nya adalah 2 dan B-nya adalah 0,5. Maka hasilnya menjadi Y dikurang 3 sama dengan kita kali ke dalam tanda kurung 0,5X dikurang 1 karena 0,5 dikali min 2 adalah min 1. Maka hasilnya menjadi Y sama dengan 0,5X dikurang 1 ditambah 3. Nah, plus 3 ini didapat dari pemindahan angka 3 yang awalnya di ruas kiri adalah minus, pindah ke kanan menjadi plus. Maka hasilnya menjadi Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. 2 ini didapat dari min 1 ditambah 3. Itu hasilnya adalah 2. Ingat ya, bentuk umumnya tadi adalah Y sama dengan A ditambah BX. Maka konstanta letaknya duluan. Sehingga hasil akhirnya menjadi Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. Yang ketiga adalah cara penggal lereng. Sebuah persamaan linear itu dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu dan lereng garis dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya di sini A itu adalah penggal dan B itu adalah lereng. Jadi rumus cara penggal lereng ini sama persis dengan bentuk umum dari fungsi linear. Nah, sebagai contoh misalnya sudah diketahui penggal dan lereng garis Y masing-masing adalah 2 dan 0,5. Maka persamaan linearnya tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus asalnya. Y sama dengan A ditambah BX. Maka karena A-nya diketahui 2 dan B-nya 0,5, tinggal kita masukkan saja. Maka hasil akhirnya menjadi Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. Yang terakhir adalah cara dui penggal.
Jadi persamaan linear itu dapat dibentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbunya, yakni penggal pada sumbu vertikal itu ketika X sama dengan 0 dan penggal pada sumbu horizontal pada saat atau ketika Y sama dengan 0. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikurang A per C X, di mana A itu adalah penggal vertikal, C itu adalah penggal horizontal. Misalkan contohnya, diketahui penggal sebuah garis pada sumbu vertikal dan sumbu horizontal masing-masing adalah 2 dan min 4. Maka persamaan linearnya tinggal kita masukkan. Di sini diketahui penggal vertikalnya adalah 2 dan penggal horizontalnya adalah min 4. Kita masukkan ke dalam rumus dui penggal. Y sama dengan A dikurang A per C X. Y sama dengan 2 dikurang 2 dibagi min 4 dikali X. Maka hasilnya menjadi 2 ditambah 0,5X. Kenapa menjadi plus 0,5? Karena min 2 dibagi min 4, min dibagi min hasilnya adalah plus. Sedangkan 2 dibagi 4 adalah 0,5. Sehingga hasil akhirnya menjadi Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. Selanjutnya kita masuk ke pencarian akar-akar persamaan linear. Maksudnya di sini adalah kita menghitung besarnya nilai variabel-variabel di dalam persamaan yang bersangkutan. Jadi untuk mencari besarnya nilai variabel tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua dengan cara eliminasi, dan yang ketiga dengan cara determinan. Yang pertama cara substitusi. Maksudnya, dua persamaan dapat diselesaikan dengan menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan, kemudian mendistribusikannya ke persamaan lain. Contoh, carilah nilai variabel X dan Y dari dua persamaan berikut. Jadi diketahui dua persamaan. Yang pertama 2X ditambah 3Y sama dengan 21, dan yang kedua X ditambah 4Y sama dengan 23. Maka karena di sini substitusi, satu persamaan kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini saya mengambil persamaan X ditambah 4Y sama dengan 23. Nah, ruas kirinya kita tinggalkan X, dan ruas kanan dipindahkan angka dan Y, sehingga hasilnya menjadi X sama dengan 23 dikurang 4Y. Nah, persamaan inilah yang kita distribusikan ke persamaan yang lain. Kita distribusikan ke persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 21. Maka X-nya kita ganti menjadi 23 dikurang 4Y. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 23 dikurang 4Y dan ditambah 3Y sama dengan 21. Kita kalikan dengan tanda kurung yang berada di dalamnya. 2 dikali 23 itu hasilnya adalah 46. 2 dikali min 4Y hasilnya adalah min 8Y. Ditambah 3Y sama dengan 21. 46 dikurang 5Y sama dengan 21. Min 5Y ini didapat dari min 8Y ditambah 3Y. Nah, seperti tadi, ruas kiri kita tinggalkan variabel Y dan ruas kanan kita tinggalkan konstanta dan variabel X. Maka hasilnya menjadi min 5Y sama dengan 21 dikurang 46. Min 5Y sama dengan min 25. Karena 21 kurang 46 adalah min 25. Nah, min dibagi min itu hasilnya adalah plus, sehingga hasil Y menjadi min 25 dibagi min 5. Hasilnya adalah Y sama dengan 5. Nah, Y sama dengan 5 ini kita masukkan lagi ke persamaan semulanya, yakni X ditambah 4Y sama dengan 23. Kita ganti Y-nya menjadi 5. Maka hasilnya menjadi X ditambah 4 dikali 5 sama dengan 23. X ditambah 20 sama dengan 23. Maka X sama dengan 23 dikurang 20. Minus 20 ini didapat dari pemindah ruas dari plus 20 di ruas kiri pindah ke kanan menjadi negatif, sehingga hasilnya menjadi 23 dikurang 20 adalah 3. X nya adalah 3.
Jadi akar-akar persamaan tersebut adalah X-nya sama dengan 3 dan Y-nya adalah 5. Cara yang kedua adalah eliminasi, maksudnya dua persamaan dengan dua bilangan itu dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangan yang ada sehingga dapat dihitung nilai dari bilangan yang lain. Nah, di sini contohnya masih sama dengan yang cara substitusi tadi. Carilah nilai variabel X dan Y dari dua persamaan yang sudah diketahui tadi. Maka kita mengeliminasi salah satu variabel dulu untuk cara eliminasi. Di sini saya memilih menghilangkan sementara variabel X atau mengeliminasi variabel X. Sehingga kita harus mencari cara bagaimana supaya variabel X ini hasilnya adalah 0. Maka antara persamaan 1 dan persamaan kedua X ditambah 4Y sama dengan 23 ini kita kalikan 2. Kalau persamaan 1 tetap dikali 1 karena di sini posisinya di persamaan 1 nilai X-nya adalah 2X, di persamaan 2 nilai X-nya adalah hanya X. Jadi butuh kita kalikan 2. Sehingga di sini bisa dilihat persamaan 1 kita kali 1, persamaan 2 kita kali 2. Persamaan 1 2X dikali 1 2X, 3Y dikali 1 3Y, 21 dikali 1 21. Masih sama ya. Persamaan yang kedua kita kali 2. X dikali 2 menjadi 2X, 4Y kita kali 2 menjadi 8Y, dan 23 kita kali 2 menjadi 46. Nah, dua persamaan yang baru ini kita kurangkan. Sehingga 2X dikurang 2X adalah hasilnya 0, 3Y dikurang 8Y hasilnya adalah min 5Y, dan 21 dikurang 46 hasilnya adalah min 25. Maka Y sama dengan 5 karena min 25 dibagi min 5. Min dibagi min adalah plus. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 5. Nah, Y sama dengan 5 ini kita masukkan kembali ke salah satu persamaan yang ada. Di sini saya memilih X ditambah 4Y sama dengan 23. Kita ganti Y-nya sama dengan 5. Sehingga hasilnya menjadi X ditambah 4 dikali 5 sama dengan 23. Maka X sama dengan 23 dikurang 20. Sehingga hasilnya menjadi X sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 5. Yang ketiga adalah cara determinan. Jadi determinan ini adalah perkalian diagonal. Nah, determinan secara umum dilambangkan dengan notasi D dengan tanda garis di kiri dan kanannya. Itu adalah lambang determinan. Nah, untuk determinan ordo 2 kali 2 maksudnya variabelnya 2 kali 2 atau 4. Jadi di sini ada 4 variabel, ada A, B, D, dan E. Maka rumusnya determinan, karena tadi adalah perkalian diagonal, maka rumusnya adalah A dikali E dikurang D dikali B. Ya. Diagonal A dikali E dikurang diagonal D dikali B. Nah, untuk determinan ordo 3 kali 3 persamaannya diketahui ada 9 variabel ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk mempermudah mencari determinan ordo 3 kali 3 maka kita tambahkan 2 kolom pertama, yakni A, B, D, E, dan G, H. Caranya tetap sama, kita kalikan perkalian diagonalnya. Yang pertama itu adalah A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurang G dikali E dikali C dikurang H dikali F dikali A dikurang I kali D dikali B. Dia tetap perkalian diagonal. Nah, contohnya sama kayak yang tadi, masih diketahui dua persamaan dan dicari variabel X dan Y-nya. Di sini kita mencari X dan Y menggunakan cara determinan. Yang pertama kita cari dulu determinannya. Determinannya di sini kita ambil adalah variabel X dan Y ya. Jadi diketahui persamaan 1, X-nya adalah 2. Persamaan 2 X-nya adalah 1, persamaan 1 Y-nya 3, persamaan 2 Y-nya adalah 4. Nah, sudah didapat angkanya adalah 2, 3, 1, dan 4. Ini kita kalikan diagonal. 2 dikali 4
dikurang 1 dikali 3. 2 dikali 4 adalah 8, 1 dikali 3 adalah 3. Maka 8 dikurang 3 sama dengan 5. Maka determinannya adalah 5. Nah, sebelum mencari X dan Y, kita harus mencari dulu determinan X-nya. Cara mencarinya adalah kita lihat di sini dua persamaan tadi, yang X-nya kita hilangkan sehingga yang ada tinggal variabel Y dan variabel angka atau konstanta. Kita masukkan terlebih dahulu variabel angka atau konstanta untuk kolom yang pertama, yakni 21 dan 23. Untuk kolom yang kedua, yakni kolom variabel variabel Y, ya, karena tadi variabel X-nya kita hilangkan. Maka kita masukkan 21, 23, 3, dan 4, karena variabel Y-nya adalah 3 dan 4. Kita kalikan silang. 21 dikali 4 dikurang 23 dikali 3 sama dengan 21 kali 4 adalah 84, dikurang 23 kali 3 adalah 69. Maka 84 dikurang 69 hasilnya adalah 15. Dan berikutnya kita cari lagi DY-nya. Ya, kalau DY yang kita hapus sementara yakni adalah variabel Y-nya. Jadi yang kita lihat adalah variabel X dan variabel angka atau konstanta pada dua persamaan yang sudah ada. Jadi tinggal kita masukkan variabel X-nya di kolom pertama, yakni angka 2 dan 1, dan variabel angka atau konstanta di kolom kedua, yakni angka 21 dan 23. Maka kita kali silang, 2 dikali 23 dikurang 1 dikali 21. 2 dikali 23 hasilnya adalah 46, 1 dikali 21 adalah 21. Maka 46 dikurang 21 hasilnya adalah 25. Nah, baru kita cari variabel X dan Y-nya. Untuk mencari nilai X, didapat dengan cara determinan X dibagi dengan hasil dari determinan. Maka determinan X-nya adalah 15, determinannya adalah 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. Dan Y-nya juga seperti itu, Y sama dengan determinan Y dibagi determinan. Determinan Y-nya adalah 25 dan determinan adalah 5, maka 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Didapatlah hasilnya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Kita masuk ke contoh soal. Ada dua contoh soal yang saya berikan. Yang pertama, bentuklah persamaan linear yang garisnya melalui pasangan titik-titik berikut. Yang A, titik min 1,4 dan titik 1,0. Yang B, titik min 1, min 2 dan min 5, min 2. Yang C, titik 0,0 dan 1,5. Yang D, titik 1,4 dan 2,3. Untuk soal yang kedua, bentuklah persamaan linear yang garisnya melalui titik min 1,3 dan mempunyai koefisien arah atau lereng sebesar yang A, lerengnya sebesar min 1, yang B, lerengnya sebesar 2, yang C, lerengnya adalah 5, dan yang D, lerengnya adalah 0. Untuk cara yang nomor 1, kita menggunakan rumus dwi koordinat. Yang untuk soal nomor 2 kita menggunakan rumus koordinat lereng karena diketahui satu buah titik dan satu buah lereng. Kita coba kerjakan ya. Baiklah, kita coba jawab bersama. Untuk contoh soal nomor 1A dan 2A. Untuk soal nomor 1 tadi kita menjawab dengan rumus dwi koordinat ya, karena diketahui dua buah titik koordinat. Nah, untuk nomor 1A itu diketahui titiknya adalah min 1,4 dan 1,0. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus saja. Sebelumnya kita harus tahu dulu X1-nya adalah minus 1, X2-nya adalah 1, Y1-nya adalah 4, dan Y2-nya adalah 0. Tinggal kita masukkan ke rumus Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Maka tinggal kita masukkan Y dikurang 4 dibagi 0 dikurang 4 sama dengan X dikurang min 1 dibagi 1 dikurang min 1. Maka hasilnya menjadi Y dikurang 4 dibagi min 4. Min 4 didapat dari 0 dikurang 4 sama dengan X ditambah 1 dibagi 2.
Kenapa menjadi X ditambah 1? Karena min dikali min adalah plus. X dikurang min 1, maka hasilnya menjadi X ditambah 1. 1 dikurang minus 1, karena min kali min adalah plus, maka 1 ditambah 1 hasilnya menjadi 2. Sehingga didapatlah Y dikurang 4 dibagi min 4 sama dengan X ditambah 1 dibagi 2. Setelah ini kita kali silang. 2 dikali Y dikurang 4, minus 4 kita kalikan X ditambah 1. Maka hasilnya menjadi 2Y dikurang 8 sama dengan min 4X dikurang 4. Karena min 4 dikali X min 4X, min 4 dikali 1 hasilnya menjadi min 4. Itu untuk ruas kanan. Kalau ruas kiri udah tahu ya, 2 dikali Y, 2Y, 2 dikali min 4 hasilnya adalah min 8. Sehingga kita tinggalkan di ruas kiri adalah Y, ruas kanan adalah variabel X dan angka. Maka 2Y sama dengan min 4X dikurang 4 ditambah 8. Plus 8 ini didapat dari minus 8 pada saat posisi kiri kita pindah ruaskan ke kanan menjadi plus. Sehingga hasilnya menjadi 2Y sama dengan min 4X ditambah 4. 4 ini didapat dari hasil min 4 ditambah 8. Maka di sini hasilnya menjadi 2Y sama dengan min 4X ditambah 4. Itu kita sama-sama bagi 2 agar ruas kiri dan ruas kanannya itu posisinya menjadi variabel Y dan X saja. Maka 2Y kita bagi 2 hasilnya menjadi Y. Min 4X kita bagi 2 hasilnya menjadi min 2X. Dan 4 kita bagi 2 hasilnya menjadi 2. Sehingga hasil akhirnya menjadi Y sama dengan 2 dikurang 2X. Karena tadi rumus asalnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Maka konstanta duluan baru variabel X. Nah, untuk nomor 2A itu kita menggunakan rumus koordinat lereng karena diketahui satu titik yaitu min 1,3 dan lerengnya B sama dengan min 1. Tinggal kita masukkan saja X1 nya min 1 dan Y1 nya adalah 3. Kita masukkan ke rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan B dikali X dikurang X1. Maka Y dikurang 3 sama dengan min 1 dikali X dikurang min 1. Sehingga hasilnya menjadi Y dikurang 3 sama dengan min 1 dikali X ditambah 1. Karena min dikali min itu hasilnya adalah plus. Sehingga di sini yang di dalam kurung kita kalikan dengan angka di luarnya. Y dikurang 3 sama dengan min 1 dikali X hasilnya adalah min X, min 1 dikali plus 1 hasilnya adalah min 1, karena min dikali plus hasilnya adalah min. Sehingga di sini hasilnya menjadi Y dikurang 3 sama dengan min X dikurang 1. Sehingga di sini kita tinggalkan di ruas kiri adalah Y, di ruas kanan adalah variabel X dan angka. Maka Y sama dengan min X dikurang 1 ditambah 3. Maka Y sama dengan min X ditambah 2. 2 didapat dari min 1 ditambah 3. Maka Y sama dengan 2 dikurang X. Baiklah, sebelum saya akhiri materi hari ini, silakan dicoba untuk menjawab contoh soal nomor 1 bagian B hingga D dan contoh soal nomor 2 bagian B hingga D. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini mengenai fungsi linear. Dan sampai ketemu minggu depan, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.